Halo semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari anime Chainsaw Man episode ke-9. Sebelum ke videonya, ada baiknya buat kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Scene berawal dari perjuangan Himeno untuk menyelamatkan Aki dan juga rekan-rekannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Pasalnya, dia memberikan seluruh hidupnya pada Devilnya agar Devilnya mau melawan Katana Devil dan menyelamatkan rekan-rekannya. Namun, tak lama kemudian, dia dikalahkan oleh Snake Devil dari lawannya itu. Tak lama kemudian, potongan tangan Ghost Devil Himeno menarik tali di dada Denji dengan tujuan membangkitkan Devil Chainsaw dari tubuhnya. Hingga akhirnya Denji hidup kembali dengan mode Chainsaw-nya. Melihat Denji hidup lagi, Katana Devil berniat membelahnya menjadi dua. Namun rekannya ngasih tahu dia agar dia tuh jangan sampai merusak jantung Denji, karena yang mereka incar adalah jantungnya. Mengetahui lawan Denji adalah orang yang jahat, dia lantas ngomong kalau dia menyukai orang yang jahat, karena takkan ada orang yang komplain saat Denji membunuh mereka. Sesaat kemudian, mereka pun beradu mekanik. Pertarungan keduanya pun terjadi begitu hebat, karena keduanya mempunyai kekuatan Devil pada tubuh mereka. Tak lama kemudian, teman-teman Katana Devil pun datang untuk memberi bantuan. Tapi alih-alih mereka membantu Katana Devil, si bawahannya Katana Devil itu malah disandra oleh Denji dengan memanfaatkannya agar lawannya itu tidak menyerangnya lagi. Tapi bukannya diselamatkan, si Katana Devil itu malahan menebas Denji menjadi dua sekaligus dengan bawahannya. Singkat cerita, Denji pun terkapar dan tak sadarkan diri lagi. Melihat lawannya udah nggak berdaya, si Katana Devil itu berniat membawanya agar dia tidak dikejar lagi oleh rekan-rekan Denji. Ya meskipun Katana Devil pikir mereka pasti tak akan bisa menyelamatkan Denji, karena semua para Devil Hunter telah ditembak habis-habisan oleh bawahan Katana Devil. Tapi siapa sangka saat para Devil Hunter lain mati tertembak, tiba-tiba aja Makima muncul dan hidup kembali. Di tempat lain, kita diperlihatkan dua rekan Makima yang sedang menunggu kedatangannya di stasiun kereta di Kyoto. Tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan kabar kalau seluruh divisi pembasmi iblis telah diserang saat mereka ada di Tokyo. Mengetahui hal itu, mereka pun kaget kalau orang yang sedang mereka tunggu malah sudah mati. Tapi lebih mengejutkan lagi saat Makima tiba-tiba aja muncul di hadapan mereka. Padahal kabar-kabarnya dia kan udah mati karena ditembak oleh musuhnya. Makima pun bilang kalau dia diserang saat di Shinkansen, dan dia ngasih tahu darah yang ada di bajunya adalah bukan darahnya. Padahal jelas-jelas di episode kemarin Makima telah ditembak dan mati terkapar. Mengetahui kalau target para penjahat itu adalah Denji, Makima pun berniat membantunya walau dengan jarak yang sangat jauh. Jadi, dia meminta beberapa orang yang merupakan narapidana dengan hukuman seumur hidup agar dia bisa memanfaatkannya dan memakainya untuk menyelamatkan Denji. Kayaknya Makima mau mengorbankan para narapidana itu buat menyelamatkan si Denji. Beberapa saat kemudian, saat narapidana itu sudah datang, bawahannya Makima ngasih tahu kalau orang-orang yang dimintanya sudah sampai di kuil yang ia akan gunakan untuk melancarkan serangannya itu. Dari tempat lain kita diperlihatkan kalau para bawahannya Gun Devil itu sedang berusaha mengangkat Denji ke dalam mobil yang ia gunakan. Tapi salah satu dari mereka tiba-tiba aja merasakan ada hal yang aneh di dalam dirinya. Dan siapa sangka, dengan sekejap tubuhnya jadi hancur dan meledak hingga darahnya bercucuran kemana-mana. Melihat hal itu secara langsung, rekannya itu panik dan menanyakan tentang keadaan Makima saat ini. Karena semua kejadian ini kemungkinan besar hanya Makima lah yang bisa melakukannya. Tapi belum sempat dia mendengarkan penjelasan dari timnya, dia malah udah hancur lebur duluan. Benar saja, yang melakukan serangan mengerikan itu adalah Makima.
Dengan kekuatannya, dia memerintahkan para narapidana itu untuk menyebutkan nama musuhnya. Hingga tak lama kemudian tubuh lawannya meledak dan hancur berantakan bak terkena santet dari Makima. Kekuatan Makima bukanlah kaleng-kaleng. Pasalnya, dengan jarak yang sangat jauh, dia bisa menghancurkan seluruh musuhnya dengan kekuatan yang ia miliki. Merasa dia sudah memusnahkan para musuhnya, Makima pun ngasih tahu bawahannya untuk kembali ke Tokyo untuk memastikan keadaan para Devil Hunter di sana. Melihat para bawahannya mati mengenaskan, nyali mereka pun jadi menciut. Dan saat mereka memutuskan buat kabur, tiba-tiba aja Kobeni datang dan langsung menembaki Katana Devil itu dengan membabi buta. Melihat rekannya diserang, gadis ular itu pun mengeluarkan Snake Devil miliknya. Tapi Kobeni dengan sigap melawannya dengan menghindar dari serangan musuhnya itu. Dia pun menyelamatkan Denji agar tidak dibawa kabur oleh musuhnya itu. Jadi walaupun Kobeni terlihat sangat penakut, tapi siapa sangka dia ternyata sangatlah kuat. Hal itu dikarenakan dia ingin membalaskan dendamnya karena musuhnya itu telah membantai rekan-rekannya dengan sangat kejam. Beberapa saat kemudian, Makima pun tiba di kota Tokyo. Tak lama kemudian dia mendapatkan laporan kalau hampir seluruh Devil Hunter mati tertembak. Dan kemungkinan besar kejadian ini disebabkan oleh Gun Devil. Jadi karena hal itu, Makima diberi tugas oleh atasannya untuk menyatukan seluruh Devil Hunter yang tersisa di bawah komandonya. Nah itulah tadi seluruh alur cerita dari anime Chainsaw Man episode ke-9. Untuk updatean videonya, jangan lupa buat kalian menekan tombol subscribe-nya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Thank you.